Dari BI itu dicek sama BI harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak kalau dilihat untuk, datanya untuk berbeda dana berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Kan bahwa ada anggaran ya yang menjadi simpanan dari seluruh Pemda. Kita tahu bahwa Pemda jumlahnya kan 552, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Nah, beliau mengambil data dari Bank Indonesia. Nilainya 233 triliun. Nah, kami Kemendagri ya, dan beliau spesifik ada menyampaikan satu slide yang isinya adalah 15 daerah terbesar yang menyimpan di bank anggaran Pemdanya. Nah, dari informasi yang kami dapat di media ini, segera saya memerintahkan staf saya, Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Bangda, 2 dirjen, untuk mengecek apa benar. Nah, kita memiliki sistem di internal yang terhubung kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Salah satu fiturnya adalah mengenai masalah monitoring anggaran daerah, baik pendapatan maupun belanja. Nah, kalau kami melihat di bulan Oktober, di bulan Oktober kuartal 3 itu pada posisi 215 triliun. Sedangkan data Bank Indonesia yang dikutip oleh Bapak Menteri Keuangan 233. Artinya ada perbedaan waktu. Satunya adalah di bulan Agustus. Saya sudah cek, saya sudah tugaskan Dirjen Keuangan Daerah dengan Dirjen Bangda, 2 dirjen langsung ke Bank Indonesia kemarin. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggarannya yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Nah, sangat wajar kalau seandainya di bulan Agustus 233, kemudian di bulan Oktober menjadi 215, karena 18 triliunnya, kan pertanyaan, kemana 18 triliunnya? Ya dibelanjakan. Wah, besar sekali. Enggak, kalau dibagi 512 kabupaten kota, provinsi. Enggak, sangat wajar sekali. Nah, itu jawaban saya pertama. Artinya ada beda waktu, data yang disampaikan ke publik itulah data pada akhir Agustus. Ya, 31 Agustus yang dari BI. Sementara data yang kami sampaikan 215 adalah data per Oktober. Karena BI itu mencatatkan itu data-data simpanan termasuk Pemda itu sebulan sekali. Dikompil dari para perbankan. Nah, kalau metodologi kami tidak. Metodologi kami adalah melakukan monitoring minimal seminggu sekali. Bahkan bisa real time. Ya, berapa pendapatan belanja tiap-tiap daerah masuk. Nanti diinput oleh Kepala Badan Keuangan Aset Daerah. Kalau kita melihat bahwa ada suatu anomali, kita akan cross check langsung. Kadang-kadang kita turunkan langsung tim. Ya, hasilnya kalau kita melihat data, memang per hari ini, per tanggal 17 Oktober, dana di kas Provinsi Jawa Barat memang 2,6 triliun, bukan 4,1. Adapun data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September, kan gitu.
pelaporan keuangan 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk giro 3,8 triliun. Itu yang dana kas daerah. Kemudian sisanya itu adalah dana BLUD yang tersimpan dalam bentuk deposito di BLUD masing-masing di luar kas daerah. Karena mereka melakukan pengelolaannya sendiri seperti rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, ada lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan layanan kesehatan, itu ada, tetapi dana dalam bentuk simpanan atau deposito ya tidak ada. Kalau giro itu kan kas, Pak. Jadi gini, kan kalau kita nyimpan uang di rumah misalnya di kasnya misalnya dalam bentuk lemari besi. Nah kan nggak mungkin pemerintah nyimpan di lemari besi, maka nyimpannya di kas daerah. Kas daerahnya dalam bentuk giro, bukan deposito. Gitu. Artinya penegasan data antara Pemprov, Kemendagri dan BI sebetulnya sama ya Kang ya? Iya sebenarnya data, kalau gini, BI tidak punya data harian. Sedangkan Kemendagri dengan Pemprov punya data harian di SIPD. BI itu hanya mengambil data-data dari bank, kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan. Itu persoalannya. Jadi kalau kemudian menjadi persepsi publik bahwa ada dana pemerintah yang disimpan sengaja, kemudian dalam bentuk deposito diambil bunganya, menjadi sangat bertentangan. Karena uang yang disimpan itu adalah uang yang sebagai kas daerah yang dibayarkan dalam setiap hari. Misalnya begini, 3,8 triliun pada 30 September. Sekarang 2,6. Yang uang 2,6 itu belum tentu uang yang 3,8. Ini kan uang-uang baru yang masuk lagi per hari. Yang 3,8-nya sudah dibayarkan lagi. Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar, gitu. Dan memang pemerintah harus mengelola uangnya seperti itu. Di mana penilaian akhirnya dalam kemampuan belanja pemerintah nanti di Desember, tanggal 31. Di tanggal 31 Desember, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil membelanjakan uang berapa. Andai kata ada sisa, sisanya harus wajar. Misalnya untuk cadangan kalau ada terjadi bencana alam. Kemudian untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air bersih yang nanti takut di awal. Kan seperti itu. Atau bayar honor-honor yang di luar ASN, yang di awal tahun. Ketika uang dari pendapatan daerah belum masuk. Dengan adanya kejadian ini kan tadi akan juga sempat bilang ada persepsi publik yang kemana-mana ya. Jadi tanggapannya gimana Kang? Ya tanggapannya bahwa tidak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk didapat keuntungannya sehingga program pembangunannya menjadi terhambat. Nggak ada, karena selama ini lancar. Kan belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbaik, baik pendapatan maupun pengeluaran dalam belanja daerahnya. Itu kata Kemendagri. Karena Kemendagri mengambil data dari mana? Kemendagri mengambil data harian. Nah seharusnya loh, kan di Kementerian Keuangan ada Dirjen Perimbangan Keuangan, di Kemendagri juga ada Dirjen Keuangan. Nah data di Kementerian Keuangan dan di Kemendagri itu harusnya connect. Jadi pelaporan data itu nanti dari provinsi ke Kemendagri, dari Kemendagri harus terkoneksi ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan, sehingga bisa bacanya harian. Yang nggak berkala setiap berapa bulan ya, tinggal nggak nunggu kan gini loh, datanya tanggal 30 kemudian menyampaikannya hari ini kan menjadi berbeda Pak. Uang saya itu ada 1 triliun tanggal berapa? 30 September. Hari ini uang saya nggak tahu. Tinggal 200 juta lagi kan beda Pak. Kang, izin penegasan, jadi maksudnya yang 4,1 yang sebelumnya disinggung 4,1 T itu sebenarnya maksudnya jumlah uangnya itu 3,8 sebenarnya Kang? Iya, kalau uang kas daerahnya 3,8 yang tanggal 30 September, bukan hari ini. Makanya saya ngomong per tanggal 2 hari yang lalu ya, per tanggal 19 saya ngomong di kasda saya uangnya cuma 2,4 gitu loh. Ini 4,1 dari mana kan pertanyaan saya dari ke situ kan. Nah itu pertanyaan saya, makanya saya ngotot di kasda saya hanya 2,4, 4,1 dari mana per tanggal 19 Oktober gitu loh Pak. Gitu ya, uang 4,1 ya sekarang nggak ada.
Yang ada uang 3,8 yang sudah dibelanjakan sekarang gitu. Ini sisanya buat apa Kang nanti uangnya? Yo, Bang, ini gini. Uang di kita hari ini ada 2,6 per hari ini kan? Hah? 2,4. Per hari ini ada 2,4, ya kan? Nanti kan kita sampai bulan Desember harus bayar gaji pegawai. Kemudian kontrak-kontrak pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik, kemudian bangunan sekolah, pembayaran untuk pembangunan rumah sakit dan sejenisnya banyak. Kemudian total pegawai-pegawai non ASN. Total kebutuhan yang harus dibayarkan nanti bulan Desember adalah 10,5 triliun. Betul kan? 10,5 triliun di tanggal 31 Desember itu total yang harus dibayarkan secara berkala sampai tanggal 31 Desember adalah 10,5 triliun. Menuju 10, triliun ini kita masih kurang. Dari mana menutupinya? Menutupinya satu dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Yang kedua dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga dari pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang. Jadi kalau ngomong hari ini duitnya masih kurang nanti, dan sekarang saya minta untuk gas belanja lagi karena ada potensi, nggak ada potensi lupa. Karena gini, tadinya kami itu punya kehati-hatian bahwa di akhir tahun ke Januari tidak boleh ada uang yang terlalu kecil, harus ada uang yang cukup. Tapi karena hari ini kehendaknya adalah dibelanjakan habis, maka saya akan bertekad di Desember akhir belanja habis untuk pembangunan, bukan belanja untuk jalan-jalan. Ini saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.